Siang anak-anak. Siang Bu. Oke, Ibu akan mempresentasi kehadiran siswa. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Ya, siapa ya? Budi. Oh, Budi. Katanya sakit. Oh, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi minggu lalu. Apakah masih ada yang mengingat tentang materi minggu yang lalu? Saya Bu. Ya, apa Tamara? Teks eksposisi. Bagus. Apakah Tamara masih mengingat mengenai teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi yang disajikan dalam untuk menyampaikan gagasan berupa pemikiran. Akan memberikan gambaran umum atau gambaran untuk para siswa agar mengerti materi hari ini. Coba disimak, ada gambar atau poster yang ada di laptop. Bisa Tamara lihat? Ya Bu. Kemudian coba apa yang ada di gambar tersebut? Banjir dari 2 tahun sekali menjadi 2 bulan sekali, jadi 2 minggu sekali. Parah sih. Berarti apakah ada maksud tertentu dari poster tersebut? Menyindir cara kerja pemerintah di Jakarta mungkin Bu. Oh ya, baik. Dari poster ini kita dapat melihat bahwa si penulis akan menyindir atau memberikan saran kritik berupa poster mengenai banjir yang terjadi di Jakarta karena pemerintah tidak terlalu memperhatikan kebersihan di sungai. Itu merupakan salah satu contoh teks anekdot. Kemudian contoh yang kedua, dapat kita lihat, ayo jaga laut kita, awas ratu laut lebih tegas daripada ratu ular. Apakah ada makna tersirat dari poster atau gambar tersebut? Intinya kita harus menjaga laut kita supaya tidak apa ya Bu? Tidak banjir, tidak membuat bencana. Ya, baik. Itu salah satu maksud dari si pembuat gambar ini untuk pembaca agar kita mengenal lingkungan kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks apa? Ada yang tahu? Teks apa? Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Bisa disimpulkan dari gambaran ini, teks anekdot adalah Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk mengungkapkan maksud yang tersirat atau biasanya berupa sindiran kayak gitu Bu. ya, benar sekali Tamara. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.6. Adapun indikator pencapaian dari KD tersebut yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, menyajikan berbagai pola penyajian teks anekdot. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks anekdot. Jadi, yang pertama kita lakukan untuk mencapai KD tersebut yaitu mempelajari mengenai struktur teks anekdot. Ibu akan menuliskan struktur teks anekdot berupa jembatan keledai agar para siswa dapat mengerti mengenai struktur teks anekdot.
Ibu akan menulis jembatan keledainya ya. Ya Bu. Absorpsi reda. Ada yang tahu kepanjangan atau singkatan dari apakah absorpsi reda tersebut? Dari abs itu adalah, ada yang tahu? Apa ya Bu? Abstraksi. Abstraksi. Ya. Kemudian ornya yaitu orientasi. C-nya adalah krisis. R-nya adalah reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Untuk memperjelas struktur teks anekdot, kita dapat melihatnya dari contoh yang akan Ibu berikan kali ini. Ibu akan memberikan satu contoh teks anekdot. Adakah yang bisa menjawab mengenai struktur apa sajakah yang ada dalam teks ini? Saya Bu, coba. Oke, Tamara bisa maju menjawab. Bu, ini yang pertama abstraksi, yaitu pada kalimat seorang warga melapor kemalingan. Ini abstraksi. Kemudian yang percakapan antara pelapor polisi, yang pertama ini namanya orientasi. Kemudian percakapan selanjutnya ini namanya krisis, Bu. Krisis. Kemudian yang keempat ini namanya reaksi. Kemudian yang terakhir ini namanya koda. Sudah, Bu. Oke, baik. 100 untuk Tamara karena sudah menjawab mengenai struktur teks anekdot yang ada di depan. Struktur teks anekdot itu ada 5, yaitu absorpsi, reda. Yang pertama itu abstraksi tadi, yang kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi biasanya berupa gambaran umum dalam teks tersebut. Kemudian orientasi itu menunjukkan akan memicu sebuah konflik dalam suatu teks anekdot. Kemudian krisis, seperti yang kita ketahui, krisis itu adalah munculnya konflik dalam teks anekdot. Reaksi itu hubungan sebab akibat dari adanya konflik yang terjadi tersebut. Kemudian koda adalah akhir dari cerita teks anekdot. Sudah jelas mengenai struktur teks anekdot, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita memasuki indikator pencapaian yang kedua,
yaitu mempelajari mengenai pola penyajian teks anekdot. Dari contoh ini, kita sudah mengetahui salah satu pola penyajian yaitu berupa percakapan atau dialog. Apakah ada yang mempunyai contoh dialog yang lainnya mengenai teks anekdot? Saya ada, Bu. Oke, baik Tamara. Ini percakapan tentang Tono dan Udin. Oke. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ya. Kemudian Udin menjawab, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Apakah Tamara bisa mengambil makna dari percakapan tersebut? Ini Tono menyindir dosen ilmu politik. Itu merupakan salah satu contoh teks anekdot. Kemudian ibu juga memiliki contoh teks anekdot berupa narasi atau karangan. Ini ya. Ini adalah pola penyajian dari percakapan atau dialog tersebut kemudian dijadikan suatu narasi. Setelah kita mempelajari mengenai 2 KD tersebut atau 2 indikator tersebut, kita akan memasuki indikator yang ketiga, yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Ada yang tahu ciri-ciri kebahasaan teks anekdot itu apa saja? Saya, Bu. Oke, baik Tamara. Kalimat yang menyatakan masa lalu. Oke, baik. Ibu akan memberikan contoh teks anekdot yang lain agar teman-teman bisa mencari ciri-ciri kebahasaan dari suatu teks anekdot ini. Teks ini berjudul Jodoh untuk si Anak. Oke, ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak bisa membaca dan menganalisis teks tersebut. Kita sudah mempelajari mengenai teks anekdot dan mencapai indikator pencapaian kompetensi hari ini. Ibu akan mereview sedikit mengenai teks anekdot. Apakah masih ada yang ingat mengenai pengertian dari teks anekdot tersebut? Saya, Bu. Oke, Tamara. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk mengungkapkan atau menyindir. Baik. Kemudian indikator pencapaian yang kedua yaitu menganalisis struktur teks anekdot. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan memberikan jembatan keledai yaitu berupa absorpsi reda. Ada yang tahu kepanjangan mengenai absorpsi reda tersebut? Absorpsi reda adalah yang pertama abstraksi, yang kedua kedua adalah orientasi, dan kemudian yang yang ketiga ketiga adalah krisis, ya. kemudian yang keempat adalah reaksi, dan yang terakhir koda. Bagus. Kemudian indikator pencapaian yang ketiga yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Bisa sebutkan salah satu ciri kebahasaan teks anekdot yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Tamara. Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Oke, baik. Jadi kita sudah membahas mengenai ketiga IPK yang sudah kita capai hari ini. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.